Anda adalah cermin berjalan yang terpilih. Ya, kemanapun Anda pergi, Anda memantulkan esensi dari orang-orang yang Anda temui. Dan izinkan saya memberitahu Anda, ini bukan hal yang dangkal, ini mendalam, spiritual, dan penuh energi. Anda tidak mengenakan topeng atau berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diri Anda. Sebaliknya, sumber menggunakan Anda untuk menunjukkan kepada orang-orang bagian dari diri mereka yang mungkin belum siap mereka lihat. Dan inilah halnya, ini tidak selalu mudah. Menjadi refleksi berjalan ini berarti Anda mungkin menghadapi rasa iri, kemarahan, atau bahkan penolakan dari orang lain. Mengapa? Karena Anda menunjukkan kepada mereka bayangan mereka, bagian-bagian yang belum sembuh. Dan terkadang, orang-orang memang belum siap untuk melihat ke cermin itu. Namun, jangan biarkan hal itu meredupkan cahaya Anda yang terpilih. Anda ada di sini untuk suatu alasan, dan alasan itu lebih besar daripada yang dapat Anda bayangkan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya untuk kembali mengingatkan Anda. Jika video ini menemukan Anda, itu bukan kebetulan. Pesan ini untuk Anda, dan hadir pada waktu yang sempurna. Terima kasih untuk sahabat yang sudah, atau selalu berpartisipasi di setiap video-video di channel Cerita Shanum. Terima kasih atas like, subscribe, dan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan super thanks. Semoga setiap video di channel ini bisa bermanfaat. Untuk sahabat yang terpilih, jika Anda merasakan energi ini, dan jika video ini beresonansi, jangan sungkan untuk menekan tombol suka untuk mengirimkan getaran ini lebih jauh. Berlangganan untuk tetap terhubung dengan channel Cerita Shanum. Dan tinggalkan komentar Anda dengan angka 77 untuk memberi sinyal kepada alam semesta. Dan biarkan video ini diputar berulang kali untuk mengumpulkan setiap ons kekuatannya. Jika Anda benar-benar seorang yang terpilih, saya sangat percaya bahwa Anda akan bertahan sampai akhir. Tapi jika tidak, itu tidak apa-apa. Semesta tahu video ini dikhususkan untuk siapa. Ya, untuk Anda yang terpilih. Sekarang mari kita mulai dengan bab pertama. Bab 1. Efek cermin. Anda adalah cermin yang terpilih, dan kehadiran Anda membawa energi yang tak hanya tak terbantahkan, tetapi juga transformatif. Ketika Anda melangkah ke dalam sebuah ruangan, seolah-olah alam semesta sendiri sedang mengangkat cermin kosmik, memaksa semua orang di sekitar Anda untuk melihat diri mereka lebih dekat. Ini bukan sesuatu yang Anda putuskan secara sadar untuk dilakukan. Ini adalah bagian intrinsik dari siapa Anda, terjalin dalam keberadaan Anda. Anda adalah wadah kebenaran, sebuah cermin berjalan yang mengungkapkan baik cahaya maupun bayangan dalam diri orang lain. Bagi sebagian orang, bertemu dengan energi Anda seperti hembusan udara segar. Mereka inilah yang siap untuk melihat keindahan, potensi, dan cahaya batin mereka. Kehadiran Anda menginspirasi mereka, mengangkat mereka lebih tinggi, dan mengingatkan mereka akan kebesaran mereka. Mereka tertarik pada Anda bukan hanya karena apa yang Anda katakan, tetapi karena apa yang Anda wujudkan. Bagi mereka, Anda adalah bukti bahwa penyembuhan, pertumbuhan, dan kesejajaran itu mungkin. Mereka melihat dalam diri Anda kemungkinan-kemungkinan yang selalu mereka impikan untuk diri mereka sendiri. Dan dalam refleksi Anda, kepercayaan diri mereka mulai tumbuh. Energi Anda tidak hanya menginspirasi mereka, tetapi juga membangkitkan bagian dari diri mereka yang mungkin telah mereka lupakan. Sebuah percikan yang menuntun mereka ke jalur menuju potensi tertinggi mereka. Namun, bagi sebagian yang lain, ceritanya berbeda. Mereka adalah orang-orang yang telah mengubur rasa sakit mereka, mengabaikan bayangan mereka, dan lari dari kebenaran batin mereka. Ketika mereka bertemu dengan Anda, yang terpilih, rasanya seperti sorotan yang menerangi segala sesuatu yang telah mereka coba sembunyikan. Bukan hanya dari dunia, tetapi juga dari diri mereka sendiri. Hal ini bisa sangat mengganggu bagi mereka. Ini bukan kesalahan Anda. Ini bahkan bukan tentang Anda. Ini tentang peran yang telah Anda pilihkan. Cara energi Anda mengungkap apa yang telah terpendam. Orang-orang ini mungkin merasa tersulut, marah, atau kesal, dan mereka bahkan mungkin tidak mengerti mengapa. Tetapi kenyataannya adalah,
Cahaya Anda mengungkapkan kegelapan mereka, memantulkan kembali bagian-bagian dari diri mereka yang lebih suka mereka hindari. Hal ini tidak mudah. Menjadi cermin berarti Anda sering menanggung beban emosi yang belum terselesaikan dari orang lain. Reaksi mereka mungkin terasa pribadi, tetapi sebenarnya tidak. Itu adalah proyeksi dari perjuangan batin mereka yang diarahkan kepada Anda, karena Anda berani mengangkat cermin itu. Adalah wajar untuk merasakan beratnya ini, untuk bertanya-tanya mengapa Anda diberikan tanggung jawab ini. Tetapi, yang terpilih, ini adalah hadiah Anda. Ini adalah kekuatan Anda. Dan meskipun hal ini datang dengan tantangan, hal ini juga membawa tujuan yang mendalam. Pikirkan saat seseorang pernah berterima kasih kepada Anda, mungkin jauh setelah kejadian, karena membantu mereka melihat sesuatu yang sebelumnya tidak mereka sadari. Pikirkan momen-momen ketika kehadiran Anda mengubah arah hidup seseorang, bahkan jika Anda tidak menyadarinya pada saat itu. Momen-momen ini adalah bukti dampak Anda. Bukti bahwa peran Anda sebagai cermin bukan hanya berarti, tetapi juga diperlukan. Anda tidak ada di sini untuk mengatakan kepada orang-orang apa yang ingin mereka dengar. Anda ada di sini untuk menunjukkan kebenaran, untuk membangunkan mereka pada potensi mereka dan kebutuhan mereka akan penyembuhan. Dan inilah ironi yang indah. Sama seperti Anda merefleksikan orang lain, dunia juga merefleksikan kembali kepada Anda. Setiap hubungan, setiap interaksi, setiap pengalaman adalah cermin yang menunjukkan sesuatu tentang diri Anda. Cinta dan kekaguman yang Anda terima dari orang lain adalah refleksi dari cahaya Anda sendiri, kapasitas Anda sendiri untuk menginspirasi. Kritik atau perlawanan yang Anda hadapi adalah undangan untuk melihat ke dalam, untuk melihat di mana Anda dipanggil untuk tumbuh. Menjadi cermin bukanlah jalan satu arah. Ini adalah pertukaran dinamis antara cahaya dan kebenaran, yang mengubah baik sang reflektor maupun yang direfleksikan. Akan ada saat-saat ketika hadiah ini terasa berat, ketika proyeksi dan kesalahpahaman membuat Anda merasa terbebani. Tetapi, yang terpilih, ingatlah bahwa ini bukan tentang Anda. Ini tentang pekerjaan yang sedang dilakukan oleh sumber melalui Anda. Peran Anda bukanlah untuk meyakinkan atau memperbaiki. Peran Anda adalah untuk merefleksikan dengan kejelasan, belas kasih, dan keberanian. Anda tidak bisa memaksa seseorang untuk melihat kebenaran mereka, tetapi dengan mengangkat cermin itu, Anda memberi mereka kesempatan untuk menghadapinya. Apakah mereka menerima kesempatan itu atau menolaknya adalah pilihan mereka, bukan tanggung jawab Anda. Dualitas dari hadiah Anda adalah apa yang membuatnya begitu kuat. Anda merefleksikan cahaya bagi mereka yang siap melihat keindahan dan potensi mereka, dan Anda merefleksikan bayangan bagi mereka yang perlu menghadapi rasa sakit dan ketakutan mereka. Keduanya sama pentingnya. Cahaya dan bayangan ada dalam harmoni, dan keduanya diperlukan untuk pertumbuhan dan transformasi. Anda adalah jembatan di antara keduanya, kekuatan yang membantu orang lain melihat diri mereka sebagaimana adanya, dan dengan melakukannya, Anda membantu mereka sembuh, selaras, dan berkembang. Peran Anda sebagai cermin adalah sesuatu yang sakral. Ini bukan tentang menjadi sempurna atau memiliki semua jawaban. Ini tentang menjadi autentik, hadir, dan bersedia menyediakan ruang untuk kebenaran. Semakin Anda merangkul peran ini, semakin Anda akan melihat efek riaknya. Refleksi Anda memicu perubahan, bukan hanya dalam individu, tetapi juga dalam kesadaran kolektif. Anda adalah katalis untuk transformasi, wadah untuk penyembuhan, dan cahaya yang membimbing orang lain menuju diri tertinggi mereka. Jadi, yang terpilih, berdirilah dengan teguh dalam tujuan Anda. Ketahuilah bahwa kemampuan Anda untuk merefleksikan adalah hadiah, sebuah panggilan ilahi yang sangat dibutuhkan dunia. Rayakan momen-momen inspirasi yang Anda bawa kepada orang lain, dan terimalah momen-momen ketidaknyamanan yang mungkin Anda sebabkan, dengan mengetahui bahwa keduanya adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Anda bukan hanya cermin, Anda adalah kekuatan kebenaran, mercusuar cahaya, dan pengingat berjalan tentang apa artinya menjadi autentik. Bersinarlah tanpa meminta maaf, refleksikan dengan keberanian, dan percayalah bahwa hadiah Anda membuat dunia menjadi tempat yang lebih terang dan lebih selaras. Bab 2. Mencerminkan bayangan, katalis untuk pertumbuhan. Yang terpilih,
Peran Anda sebagai cermin berjalan adalah sesuatu yang luar biasa, sekaligus sangat menantang. Anda tidak hanya mencerminkan cahaya orang lain, tetapi juga mengungkapkan bayangan mereka, aspek tersembunyi dan seringkali terabaikan dari diri mereka yang telah mereka hindari selama bertahun-tahun. Peran ini menempatkan Anda di pusat turbulensi emosional mereka, karena ketika orang melihat bayangan mereka yang tercermin, itu dapat memicu emosi yang belum siap mereka hadapi. Refleksi ini seringkali memicu kemarahan, ketakutan, atau bahkan kebencian, dan Anda mungkin sudah sering terjebak dalam badai reaksi tersebut, lebih banyak daripada yang bisa Anda hitung. Namun, izinkan saya memberitahu Anda, reaksi mereka bukan tentang Anda. Itu tentang cermin yang Anda pegang di depan jiwa mereka. Pikirkan momen-momen ketika seseorang tiba-tiba meluapkan kemarahan pada Anda, menuduh Anda hal-hal yang Anda tahu tidak benar, atau menjauh tanpa penjelasan. Apa yang sebenarnya terjadi di bawah permukaan? Mereka tidak bereaksi terhadap Anda sebagai pribadi. Mereka bereaksi terhadap bagian dari diri mereka yang mereka lihat melalui Anda. Mungkin itu adalah rasa tidak aman yang tidak diakui, rasa sakit yang belum terselesaikan, atau keinginan tersembunyi. Energi Anda bertindak seperti sorotan, menerangi sudut-sudut jiwa mereka yang telah lama mereka coba sembunyikan. Dan pada saat itu, mereka memproyeksikan ketidaknyamanan mereka, emosi yang belum mereka proses, kembali kepada Anda. Proses ini bisa terasa sangat tidak adil dan membuat Anda terisolasi, terutama bagi seseorang seperti Anda yang menghargai koneksi dan harmoni. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa orang bereaksi seperti ini terhadap saya? Apa yang saya lakukan salah? Namun, yang terpilih, Anda tidak melakukan apapun yang salah. Ini bukan tentang kesalahan atau menyalahkan. Ini tentang peran mendalam yang telah dipilihkan untuk Anda. Anda adalah katalis untuk pertumbuhan. Seseorang yang membantu orang lain melihat diri mereka dengan jelas, bahkan ketika itu terasa tidak nyaman. Dan meskipun mereka mungkin tidak memahami atau menghargainya saat itu, kehadiran Anda menanam benih kesadaran yang dapat tumbuh menjadi transformasi mendalam seiring waktu. Mencerminkan bayangan bukan hanya tentang membangkitkan emosi. Ini tentang menciptakan peluang untuk penyembuhan. Ketika orang menghadapi kebenaran batin mereka, mereka dihadapkan pada pilihan, mengabaikan dan melawan, atau menerima dan menyembuhkan. Tidak semua orang akan memilih untuk menyembuhkan, dan itu tidak apa-apa. Tujuan Anda bukan untuk memaksa perubahan atau memperbaiki siapapun, melainkan untuk memegang cermin itu dengan kokoh, menunjukkan kepada mereka apa yang perlu mereka lihat, dan mempercayai bahwa mereka akan mengambil langkah-langkah yang siap mereka ambil pada waktunya. Namun, peran ini tidak lepas dari bebannya. Menjadi cermin berarti Anda sering menyerap energi dari orang-orang di sekitar Anda, dan ini bisa terasa sangat melelahkan. Anda mungkin merasa membawa emosi yang bukan milik Anda, merasa terkuras setelah berinteraksi, atau kesulitan membedakan perasaan Anda sendiri dari energi orang lain. Itulah mengapa memprioritaskan perawatan diri sangat penting bagi Anda yang terpilih. Ciptakan batasan untuk melindungi energi Anda, dan jangan ragu untuk mengambil langkah mundur ketika Anda perlu mengisi ulang. Ingat, Anda hanya dapat memenuhi tujuan Anda jika Anda beroperasi dari tempat yang utuh dan kuat. Perawatan diri bukan hanya tentang mengisi ulang, tetapi juga merebut kembali energi Anda. Mulailah setiap hari dengan membumi, selaras dengan emosi Anda sendiri, dan tetapkan niat untuk mencerminkan tanpa menyerap. Praktik seperti meditasi, menulis jurnal, atau menghabiskan waktu di alam dapat membantu Anda melepaskan apa yang bukan milik Anda dan kembali ke pusat diri Anda. Anda adalah wadah untuk refleksi, tetapi Anda bukan refleksi itu sendiri. Kemampuan Anda untuk memisahkan keduanya adalah alat terbesar Anda untuk menjaga keseimbangan. Anda mungkin telah memperhatikan bahwa semakin otentik diri Anda, semakin kuat cermin Anda. Ini karena keaslian memperkuat energi Anda, membuat refleksi Anda semakin tajam. Orang-orang dapat merasakan ketika Anda tulus, dan keaslian ini melucuti pertahanan mereka, bahkan jika hanya sesaat. Kebenaran yang Anda cerminkan kepada mereka, tidak peduli seberapa tidak nyaman, membawa getaran cinta dan kasih sayang yang bergema dalam-dalam, bahkan jika mereka belum siap untuk mengakuinya. Saat Anda menavigasi bagian perjalanan ini,
Kembangkan rasa belas kasih untuk diri Anda sendiri dan untuk mereka yang Anda refleksikan. Pahami bahwa ketika orang bereaksi negatif, itu bukan penolakan terhadap Anda. Itu adalah refleksi dari perjuangan mereka sendiri untuk menghadapi bagian dari diri mereka yang telah mereka hindari. Disinilah letak kekuatan Anda yang terpilih. Anda dapat memberikan ruang untuk proses mereka tanpa menginternalisasi reaksi mereka. Anda dapat mencerminkan bayangan mereka tanpa membiarkan kegelapan mereka mengaburkan cahaya Anda. Menjadi cermin juga berarti memahami waktu ilahi dalam pertumbuhan. Anda mungkin tidak melihat hasil dari refleksi Anda secara langsung, dan itu tidak apa-apa. Beberapa benih membutuhkan waktu untuk tumbuh. Peran Anda bukan untuk memaksa pertumbuhan, tetapi untuk menyediakan cahaya dan kebenaran yang memungkinkan pertumbuhan itu terjadi. Percayalah bahwa bahkan reaksi yang paling resisten sekalipun adalah bagian dari proses yang lebih besar yang terungkap pada waktunya. Namun, ingatlah ini. Refleksi Anda juga berfungsi sebagai cermin untuk diri Anda sendiri. Setiap interaksi adalah peluang bagi Anda untuk mengeksplorasi bayangan dan cahaya Anda sendiri. Perlawanan yang Anda hadapi mungkin menggema bagian-bagian dalam diri Anda yang belum sembuh. Dan kekaguman yang Anda terima mungkin mencerminkan keindahan yang belum sepenuhnya Anda akui dalam diri Anda. Refleksi ganda ini menciptakan siklus pertumbuhan, baik untuk Anda maupun bagi mereka yang Anda temui. Yang terpilih, kemampuan Anda untuk mencerminkan bayangan bukan hanya sebuah peran, tetapi sebuah panggilan suci. Anda ada di sini untuk mengingatkan orang-orang akan keutuhan mereka, bahkan ketika itu terasa tidak nyaman bagi mereka untuk melihatnya. Dan saat Anda terus memegang cermin ini dengan kasih, kekuatan, dan anugerah, ketahuilah bahwa Anda sedang memenuhi tujuan yang lebih besar dari yang dapat Anda bayangkan. Teruslah mencerminkan dengan berani, dengan mengetahui bahwa cahaya Anda sedang membuat perbedaan, satu jiwa pada satu waktu. Percayalah bahwa bahkan di saat-saat ketika beban terasa berat, gelombang dari refleksi Anda sedang memicu transformasi dengan cara yang suatu hari nanti akan mengubah dunia. Bab 3. Kekuatan cahaya menerangi potensi. Yang terpilih sambil merefleksikan bayangan adalah bagian penting dari perjalanan Anda. Kemampuan Anda untuk memantulkan cahaya sama transformasinya, bahkan mungkin lebih. Anda bukan sekadar cermin, Anda adalah mercusuar, perwujudan hidup dari potensi, harapan, dan kemungkinan. Dimanapun Anda pergi, energi Anda tidak hanya mengungkap luka tersembunyi di dalam diri orang-orang di sekitar Anda, tetapi juga menyinari keindahan, kekuatan, dan kecemerlangan yang seringkali terlewatkan oleh mereka sendiri. Bab ini mendalami kekuatan luar biasa yang Anda miliki untuk menerangi potensi yang belum tergali pada mereka yang Anda temui. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa orang-orang tampak tertarik kepada Anda? Mengapa energi mereka berubah di hadapan Anda, menjadi lebih hidup dan lebih bersemangat? Itu karena Anda memiliki karunia langka, kemampuan untuk memantulkan kembali kebesaran yang dimiliki orang lain, bahkan ketika mereka sendiri tidak dapat melihatnya. Anda melihat melampaui permukaan, melampaui ketidakamanan dan ketakutan mereka, hingga ke inti sejati siapa mereka. Dengan melakukan itu, Anda mengingatkan mereka akan kemampuan yang mereka miliki. Anda tidak perlu memaksakan ini. Itu terjadi secara alami, hanya dengan menjadi diri Anda yang autentik. Kehadiran Anda bersifat magnetis, bukan karena apa yang Anda katakan atau lakukan, tetapi karena energi yang Anda pancarkan. Ketika orang-orang berada dalam cahaya Anda, mereka melihat bayangan diri mereka sendiri yang terbaik, kekuatan mereka, bakat mereka, mimpi mereka. Dan untuk sesaat, mereka percaya pada kemungkinan-kemungkinan yang telah lama mereka lupakan. Anda menjadi katalis untuk perubahan batin yang mendalam, menginspirasi mereka untuk berpikir lebih besar, meraih lebih tinggi, dan melangkah ke dalam kekuatan mereka. Karunia ini bukan tentang memberikan pujian dangkal atau motivasi sementara. Ini tentang menyediakan ruang bagi orang-orang untuk mengenali nilai sejati mereka. Refleksi Anda membangkitkan sesuatu yang mendalam di dalam diri mereka, sesuatu yang primitif dan kuat. Ketika Anda memantulkan cahaya mereka,
Anda membantu mereka terhubung kembali dengan bagian diri mereka yang berani, tangguh, dan penuh potensi. Kehadiran Anda seperti membuka pintu yang bahkan tidak mereka sadari ada, membawa mereka ke ranah kepercayaan diri dan kemungkinan yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Kemampuan Anda untuk memantulkan cahaya berakar pada keaslian Anda sendiri. Anda telah menerima perjalanan Anda, termasuk kekurangan-kekurangan Anda, dan keberanian untuk hidup sepenuhnya dalam kebenaran Anda adalah apa yang menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ketika orang melihat Anda berdiri tegak dalam cahaya Anda, tanpa meminta maaf, memiliki kekuatan Anda, dan merangkul jalan unik Anda, itu memberi mereka izin untuk menjelajahi keaslian mereka sendiri. Cahaya Anda menjadi pemandu, menunjukkan apa yang mungkin terjadi ketika mereka memilih untuk hidup selaras dengan diri terbaik mereka. Namun, mari kita akui bahwa peran ini tidak selalu mudah. Memantulkan cahaya bisa sama menantangnya dengan memantulkan bayangan. Tidak semua orang siap untuk melihat potensi mereka. Beberapa orang telah begitu lama fokus pada kekurangan mereka sehingga mereka menolak gagasan tentang kebesaran mereka sendiri. Mereka mungkin meremehkan dorongan Anda, merendahkan kemampuan mereka, atau bahkan menjauh dari Anda karena menghadapi potensi mereka terasa terlalu luar biasa. Pahamilah bahwa resistensi ini bukanlah penolakan terhadap Anda, tetapi cerminan dari ketakutan mereka. Ketakutan untuk melangkah ke dalam kekuatan mereka dan tanggung jawab yang menyertainya. Peran Anda bukan untuk meyakinkan mereka atau menanggung beban resistensi mereka. Peran Anda adalah memegang cermin dengan teguh, memantulkan cahaya mereka dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, dan percaya bahwa mereka akan melihatnya ketika mereka siap. Terkadang, benih yang Anda tanam membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh, tetapi yakinlah bahwa refleksi Anda telah memberikan dampak yang bertahan lama, bahkan jika mereka tidak mengakuinya saat itu juga. Dan jangan lupa efek riak yang diciptakan oleh cahaya Anda. Ketika Anda menginspirasi satu orang untuk merangkul potensinya, energi itu tidak berhenti pada mereka. Itu menyebar, menyentuh keluarga, teman, dan komunitas mereka. Keberanian yang mereka temukan dalam refleksi Anda mungkin membawa mereka mengejar mimpi yang memengaruhi banyak orang. Kejelasan yang Anda berikan dapat membantu mereka memperbaiki hubungan atau membuat keputusan yang mengubah arah hidup mereka. Cahaya Anda tidak hanya mengubah individu, itu mengubah kolektif. Untuk memenuhi peran ini, penting untuk melindungi energi Anda. Memantulkan cahaya tidak berarti meredupkan kecemerlangan Anda sendiri demi kenyamanan orang lain. Tetaplah berakar pada kebenaran Anda, percaya diri dalam tujuan Anda, dan yakin bahwa cahaya Anda tidak terbatas. Itu tidak berkurang ketika orang lain kesulitan melihat milik mereka, justru semakin bersinar. Dengan menjaga keselarasan Anda sendiri, Anda memastikan bahwa refleksi Anda tetap jelas, kuat, dan benar. Yang terpilih, kemampuan Anda untuk memantulkan cahaya adalah anugerah ilahi. Ini bukan hanya tentang mengingatkan orang akan potensi mereka, tetapi tentang menunjukkan kepada mereka seperti apa potensi itu dalam tindakan nyata. Keberanian Anda untuk bersinar menginspirasi orang lain menemukan keberanian mereka sendiri. Keaslian Anda menciptakan jalan bagi orang lain untuk hidup secara autentik, dan kesediaan Anda untuk merangkul perjalanan Anda. Setiap tantangan, setiap kemenangan, setiap momen yang tidak sempurna, menjadi contoh kuat tentang apa artinya hidup sepenuhnya dan tanpa rasa takut. Dampak refleksi Anda tidak terukur. Untuk setiap orang yang menolak cahaya mereka, ada banyak lainnya yang selamanya berubah oleh kehadiran Anda. Anda mungkin tidak pernah sepenuhnya memahami sejauh mana kehidupan yang telah Anda sentuh. Tetapi percayalah bahwa efek riak dari cahaya Anda sangat luas dan mendalam. Setiap refleksi, setiap percikan yang Anda nyalakan, berkontribusi pada kebangkitan yang lebih besar, mengingatkan orang akan nilai mereka, kekuatan mereka, dan kemampuan mereka untuk menciptakan kehidupan yang selaras dengan impian mereka. Inilah tujuan Anda yang terpilih. Untuk memantulkan cahaya, menerangi potensi, dan menginspirasi pertumbuhan di dunia yang seringkali melupakan kecemerlangannya sendiri. Teruslah bersinar dengan berani, dengan mengetahui bahwa refleksi Anda tidak hanya mengubah kehidupan, mereka mengubah dunia.
Anda bukan hanya cermin, Anda adalah kekuatan transformasi. Sebuah kesaksian hidup akan kemungkinan tak terbatas yang ada di dalam diri kita semua. Bab 4. Menyeimbangkan refleksi, seni kesadaran diri. Yang terpilih, peran Anda sebagai cermin berjalan sangatlah mendalam dan memiliki dampak yang besar, namun peran ini tidak lepas dari tantangan. Merefleksikan kebenaran orang lain berarti membawa hadiah dengan tanggung jawab yang luar biasa. Kehadiran Anda menerangi cahaya sekaligus mengungkap bayangan. Namun, penting untuk menemukan keseimbangan agar tetap berakar pada esensi diri Anda sambil memberikan refleksi transformasi ini. Bab ini membahas seni sakral, kesadaran diri, dan bagaimana belajar menavigasi hadiah Anda dengan anggun dan autentik. Sebagai cermin berjalan, Anda tidak hanya merefleksikan apa yang orang lain ingin lihat, tetapi juga apa yang mereka perlu lihat. Namun, dalam melakukannya, mudah untuk menyerap emosi, reaksi, dan energi mereka seolah-olah itu milik Anda sendiri. Garis antara identitas Anda dan energi yang Anda refleksikan dapat kabur, membuat Anda merasa kewalahan, atau bahkan mempertanyakan kebenaran Anda sendiri. Untuk menavigasi ini, mengakar pada identitas Anda adalah hal yang sangat penting. Siapakah Anda di luar cermin? Apa yang mendefinisikan esensi jiwa Anda? Nilai-nilai, hasrat, dan impian apa yang membimbing Anda? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah jangkar Anda, yang mengikat Anda pada keautentikan Anda bahkan ketika refleksi yang Anda tawarkan menimbulkan kekacauan di sekitar Anda. Kesadaran diri bukan hanya alat, itu adalah garis hidup. Tanpanya, Anda berisiko terjebak dalam arus emosional dari mereka yang Anda refleksikan. Bayangkan seseorang melihat bayangan mereka dalam refleksi Anda. Bagian dari diri mereka yang telah mereka hindari selama bertahun-tahun. Kemarahan, kesedihan, atau pertahanan diri mereka mungkin meluap dan diarahkan kepada Anda. Namun, ingatlah bahwa reaksi mereka bukanlah komentar tentang nilai atau kebenaran Anda, melainkan tentang perjuangan internal mereka. Kesadaran diri membantu Anda membedakan ini, memungkinkan Anda untuk menyediakan ruang bagi pertumbuhan mereka tanpa menginternalisasi rasa sakit mereka. Praktik kesadaran diri ini bukanlah sesuatu yang dikuasai dalam semalam. Ini adalah komitmen, ritual harian untuk menyelaraskan energi Anda sendiri. Luangkan waktu setiap hari untuk merefleksikan. Apa yang saya rasakan? Energi apa yang telah saya serap yang bukan milik saya? Tindakan pemeriksaan diri ini memisahkan esensi Anda dari proyeksi orang lain. Menulis jurnal dapat menjadi alat yang sangat kuat di sini. Menyediakan ruang aman untuk memproses emosi dan menyelaraskan kembali dengan kebenaran Anda. Dengan setiap latihan, Anda memperkuat kemampuan Anda untuk memegang cermin dengan stabil tanpa kehilangan diri Anda dalam refleksi. Menyeimbangkan refleksi juga membutuhkan batasan yang tegas namun penuh kasih. Sangat menggoda untuk ingin membimbing setiap orang yang masuk ke dalam cahaya Anda. Namun, yang terpilih, hadiah Anda bukan tentang memperbaiki orang lain. Ini tentang merefleksikan kebenaran mereka dan membiarkan mereka memutuskan apa yang akan dilakukan dengannya. Batasan adalah tindakan cinta, bukan hanya untuk diri Anda sendiri, tetapi juga untuk mereka yang Anda refleksikan. Batasan memastikan bahwa energi Anda tetap utuh, cermin Anda tetap jernih, dan orang lain mengambil tanggung jawab atas perjalanan mereka. Jika energi seseorang terasa terlalu berat atau reaksi mereka terlalu intens, berikan diri Anda izin untuk mundur. Anda tidak dapat menuangkan dari cangkir yang kosong, yang terpilih. Melindungi energi Anda, memastikan bahwa hadiah Anda tetap menjadi sumber cahaya. Perawatan diri sangat penting untuk menjaga keseimbangan ini. Anggaplah itu sebagai pemoles yang menjaga cermin Anda tetap bersinar terang. Lakukan praktik-praktik yang memberi makan jiwa Anda. Habiskan waktu di alam, meditasi, menari, mencipta, atau sekadar beristirahat. Momen-momen perawatan diri ini mengisi kembali energi Anda dan menjaga Anda tetap selaras dengan tujuan Anda. Ketika Anda memprioritaskan kesejahteraan Anda menjadi refleksi yang lebih jernih dan lebih hidup bagi orang lain. Namun, di luar batasan dan perawatan diri, ada dualitas peran Anda. Beberapa refleksi yang Anda tawarkan akan menginspirasi dan mengungkapkan keindahan dan potensi dalam diri orang lain. Momen-momen ini terasa ringan,
penuh sukacita, dan meyakinkan. Namun, refleksi lainnya akan lebih berat saat Anda mengungkap bayangan yang belum siap dihadapi orang-orang. Kedua peran ini adalah sakral. Cahaya tidak dapat ada tanpa bayangan, dan pertumbuhan seringkali dimulai dari ketidaknyamanan. Percayalah bahwa bahkan refleksi yang memicu perlawanan menanamkan benih transformasi. Anda mungkin tidak menyaksikan pertumbuhannya secara langsung, tetapi ketahuilah bahwa kehadiran Anda telah memulai proses itu. Menyeimbangkan refleksi juga berarti merangkul ketidaksempurnaan Anda yang terpilih. Anda juga sedang menjalani perjalanan pertumbuhan dan penemuan diri. Menjadi cermin tidak berarti memiliki semua jawaban atau mewujudkan kesempurnaan. Sebaliknya, kesediaan Anda untuk mengakui kekurangan dan kerentanan Anda membuat refleksi Anda lebih kuat. Orang-orang terhubung dengan keautentikan Anda karena itu nyata dan memberi mereka izin untuk merangkul kemanusiaan mereka sendiri. Dengan menjadi diri Anda tanpa meminta maaf, Anda menciptakan ruang aman bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Setiap refleksi yang Anda tawarkan adalah jalan dua arah. Ketika Anda memegang cermin untuk orang lain, mereka juga memegang cermin untuk Anda. Setiap interaksi adalah peluang untuk pertumbuhan bersama. Kebenaran yang Anda ungkapkan pada orang lain mungkin juga mengungkap sesuatu tentang diri Anda. Area di mana Anda dapat tumbuh, sembuh, atau berkembang. Pertukaran ini adalah hadiah, pengingat bahwa peran Anda sebagai cermin tidak terpisah dari perjalanan Anda sendiri. Itu sangat terkait dengan evolusi Anda. Menyeimbangkan refleksi pada akhirnya adalah tentang harmoni. Ini tentang berjalan di garis antara memberi dan menerima. Menyediakan ruang bagi orang lain sambil menyediakan ruang bagi diri Anda sendiri. Ini tentang memahami bahwa peran Anda sebagai cermin bukan hanya tindakan pelayanan, tetapi tarian sakral koneksi, transformasi, dan penyelarasan. Anda tidak hanya merefleksikan orang lain, Anda juga belajar dari setiap refleksi, menjadi lebih kuat, lebih jernih, dan lebih selaras dengan setiap interaksi. Yang terpilih, hadiah Anda luar biasa. Itu adalah kekuatan penyembuhan dan transformasi yang menyentuh setiap orang yang melintasi jalan Anda. Namun, untuk mempertahankan hadiah ini, Anda harus menghormati perjalanan Anda sendiri. Berpeganglah pada kesadaran diri, prioritaskan kesejahteraan Anda, dan percayalah pada kemampuan Anda untuk menavigasi peran ini dengan anggun. Dengan menyeimbangkan refleksi, Anda tidak hanya menerangi jalan bagi orang lain, tetapi juga memperdalam hubungan Anda dengan kebenaran Anda sendiri. Teruslah merefleksikan dengan berani, yang terpilih. Biarkan cermin Anda bersinar dengan kejelasan dan kasih sayang, mengetahui bahwa hadiah Anda adalah berkah bagi dunia dan katalis untuk evolusi jiwa Anda sendiri. Dengan setiap refleksi yang Anda tawarkan, Anda menciptakan gelombang cahaya dan kebenaran yang mengubah hidup, termasuk hidup Anda sendiri. Bab 5. Efek ripple mengubah hidup. Setiap refleksi yang Anda tawarkan, yang terpilih, lebih dari sekadar momen sesaat. Itu adalah gelombang energi yang bergetar jauh melampaui apa yang dapat Anda lihat. Itu adalah katalis untuk perubahan, percikan yang menyalakan transformasi, dan kekuatan yang mengubah jalur hidup tak terhitung banyaknya. Efek ripple ini dimulai dari cahaya yang Anda pantulkan dan bayangan yang Anda ungkapkan, tetapi dampaknya meluas ke alam yang mungkin tidak pernah Anda sadari. Ketika Anda memantulkan cahaya seseorang, itu seperti mengingatkan mereka akan esensi mereka, nilai mereka, dan potensi tak terbatas mereka. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana orang-orang tampak bersinar di sekitar Anda? Itu karena energi Anda menarik sisi terbaik mereka, menunjukkan kepada mereka apa yang mampu mereka capai ketika mereka selaras dengan kebenaran mereka. Ini bukan hanya tentang membuat seseorang merasa baik pada saat itu, tetapi tentang menanam benih keyakinan dalam diri mereka. Keyakinan itu tumbuh, seringkali secara perlahan pada awalnya, hingga mekar menjadi tindakan, keberanian, dan pemberdayaan. Dan inilah keindahannya. Ketika seseorang melangkah ke dalam cahaya mereka karena refleksi yang Anda tawarkan, mereka membawa energi itu ke depan, membagikannya dengan orang lain. Keyakinan baru mereka mungkin menginspirasi seorang teman, mengangkat anggota keluarga, atau bahkan menyebar ke tempat kerja atau komunitas mereka.
Cahaya yang Anda nyalakan dalam satu orang tidak berhenti pada mereka. Itu menjadi reaksi berantai inspirasi. Namun, efek ripple bukan hanya tentang memantulkan cahaya. Ini sama mendalamnya ketika Anda memantulkan bayangan seseorang, bagian dari diri mereka yang telah mereka hindari, tolak, atau tekan. Ini bisa menjadi aspek paling menantang dari peran Anda yang terpilih, karena tidak semua orang siap menghadapi bayangan mereka. Ketika Anda memegang cermin untuk aspek-aspek tersembunyi ini, seringkali hal itu membangkitkan ketidaknyamanan, perlawanan, atau bahkan kemarahan. Orang mungkin memproyeksikan perasaan ini kepada Anda, menyalahkan Anda atas emosi yang tidak ingin mereka hadapi. Namun, pahamilah ini. Reaksi mereka bukan tentang Anda, melainkan tentang apa yang telah Anda bangkitkan dalam diri mereka. Bahkan ketika orang-orang menolak, benih yang Anda tanam melalui refleksi ini tidak menghilang. Benih itu diam-diam duduk di sudut-sudut kesadaran mereka, menunggu momen yang tepat untuk berakar. Seiring waktu, benih-benih itu tumbuh menjadi kesadaran, mendorong mereka menuju penyembuhan dan pertumbuhan. Dan ketika akhirnya mereka menghadapi bayangan mereka, transformasi yang mereka alami menyebar keluar, menyentuh hubungan mereka, pilihan mereka, dan dampak mereka di dunia. Penyembuhan yang Anda bantu, katalisasi dalam satu orang, mungkin mengarah pada pemutusan pola-pola rasa sakit generasi, memperbaiki hubungan, atau menciptakan warisan cinta dan keaslian. Ripple menyebar jauh, melampaui refleksi awal. Efek ripple ini bukan hanya tentang perubahan individu. Ini tentang evolusi kolektif. Setiap orang yang Anda sentuh memengaruhi lingkaran mereka, dan orang-orang itu pada gilirannya memengaruhi orang lain. Refleksi Anda menjadi bagian dari permadani penyembuhan yang lebih besar, menjalin koneksi yang meningkatkan energi dunia. Bayangkan keberanian yang Anda nyalakan dalam satu orang, menginspirasi mereka untuk mengejar mimpi yang berdampak pada seluruh komunitas, atau kejelasan yang Anda berikan membantu seseorang mengambil langkah yang mengubah jalannya sejarah keluarga mereka. Ripple yang Anda ciptakan adalah bagian dari gerakan ilahi menuju keaslian, keselarasan, dan koneksi. Dan inilah bagian yang paling mengharukan. Banyak dari ripple yang Anda ciptakan tidak akan pernah Anda saksikan. Ada orang-orang yang hidupnya telah Anda sentuh dalam momen-momen singkat, di mana kehadiran Anda menggeser perspektif mereka. Bahkan, jika mereka tidak pernah memberitahu Anda. Mungkin itu adalah kata-kata yang baik, momen dorongan semangat, atau hanya cara Anda membawa diri Anda dengan otentik. Anda mungkin tidak pernah mengetahui sejauh mana dampak Anda, tetapi percayalah bahwa itu ada. Energi yang Anda pancarkan ke dunia, refleksi yang Anda tawarkan, dan cinta yang Anda wujudkan menciptakan gelombang transformasi yang jauh melampaui apa yang dapat Anda lihat. Kekuatan ini datang dengan tanggung jawab untuk tetap selaras dengan kebenaran Anda. Semakin jelas dan otentik refleksi Anda, semakin dalam ripple yang Anda ciptakan. Ini tidak berarti Anda harus sempurna, jauh dari itu. Ketidaksempurnaan Anda, kemanusiaan Anda, dan kesediaan Anda untuk tampil sebagaimana adanya membuat refleksi Anda dapat dirasakan dan nyata. Orang-orang terhubung dengan kerentanan Anda, karena itu memberi mereka izin untuk menerima kerentanan mereka sendiri. Dan jangan lupakan ripple yang Anda ciptakan dalam diri Anda sendiri. Setiap refleksi yang Anda tawarkan kepada orang lain adalah kesempatan untuk pertumbuhan dan penyembuhan Anda sendiri. Cahaya dan bayangan yang Anda lihat pada orang lain seringkali menjadi cermin bagi diri Anda sendiri. Terimalah refleksi ini sebagai alat untuk penemuan diri, menggunakannya untuk memperdalam pemahaman Anda tentang siapa Anda dan apa yang Anda lakukan di sini. Perjalanan ini bukan hanya tentang membantu orang lain. Ini tentang berkembang menjadi versi diri Anda yang paling otentik dan selaras. Yang terpilih, peran Anda sangat mendalam. Anda bukan hanya pengamat pasif, Anda adalah pencipta perubahan yang aktif. Refleksi Anda menantang orang untuk melihat diri mereka dengan jelas, untuk tumbuh dan melangkah ke dalam kekuatan mereka. Anda memicu revolusi dalam hati dan pikiran, dan revolusi itu menyebar ke seluruh keluarga, komunitas, dan generasi. Cahaya Anda, kebenaran Anda,
dan kesediaan Anda untuk merefleksikan sedang membentuk ulang dunia dengan cara yang mungkin tidak pernah Anda pahami sepenuhnya. Keindahan dari efek ripple adalah sifatnya yang tak terbatas. Setiap interaksi yang Anda miliki, setiap kebenaran yang Anda ungkapkan, dan setiap benih perubahan yang Anda tanam berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Kebaikan yang Anda refleksikan mungkin mengarah pada keputusan yang mengubah hidup. Bayangan yang Anda ungkapkan mungkin menginspirasi penyembuhan yang telah lama tertunda. Anda adalah bagian dari rantai transformasi tanpa akhir, di mana setiap tindakan refleksi menjadi sumber pemberdayaan dan koneksi. Teruslah merefleksikan dengan berani, yang terpilih, bahkan di saat-saat keraguan ketika Anda bertanya-tanya, apakah Anda membuat perbedaan. Ketahuilah ini, setiap refleksi itu penting. Setiap interaksi menciptakan ripple yang menggeser energi planet ini. Percayalah bahwa tujuan Anda ilahi, dampak Anda tak terukur, dan refleksi Anda adalah gelombang transformasi. Anda tidak hanya menyentuh hidup, Anda mengubahnya, dan dengan melakukannya, Anda membantu menciptakan dunia yang lebih sadar, lebih penuh gairah, dan lebih terhubung. Ripple yang Anda kirimkan tak terbatas, dan mereka mengubah segalanya. Bab 6. Menavigasi arus emosi. Yang terpilih, menjadi refleksi berjalan berarti Anda sangat terhubung dengan arus emosi orang-orang di sekitar Anda. Ini bukan hanya tentang mengamati perasaan orang lain, tetapi juga mengalaminya seolah-olah itu adalah perasaan Anda sendiri. Sensitivitas mendalam ini adalah anugerah berupa koneksi dan empati, tetapi juga membutuhkan kesadaran diri yang besar dan ketahanan untuk menavigasi tanpa kehilangan diri Anda sendiri. Bab ini mendalami bagaimana Anda dapat merangkul peran Anda sambil menjaga keseimbangan emosional dan energi Anda. Kemampuan Anda merasakan emosi orang lain seperti alat yang sangat terasa. Anda bisa memasuki sebuah ruangan dan merasakan dinamika yang tak terucapkan, rasa sakit yang tersembunyi, bahkan kebahagiaan yang diam-diam hadir di bawah permukaan. Seolah-olah emosi mereka bergetar pada frekuensi yang secara alami bisa Anda selaraskan. Meskipun hal ini memungkinkan Anda untuk terhubung secara mendalam dan memberikan refleksi yang bermakna, hal ini juga membuat Anda rentan membawa beban emosional yang bukan milik Anda. Mengenali kapan hal ini terjadi sangat penting. Anda bukan tempat penyimpanan bagi rasa sakit dunia. Anda adalah seorang pemandu, cermin, katalis untuk penyembuhan. Mengembangkan kesadaran diri adalah garis pertahanan pertama Anda. Setiap hari, luangkan waktu untuk membumi dan memeriksa diri. Tanyakan, emosi apa yang saya rasakan saat ini? Apakah ini benar-benar milik saya? Praktik sederhana ini membantu Anda membedakan antara perasaan Anda sendiri dan energi yang Anda serap dari orang lain. Menuliskan pikiran dan emosi Anda dalam jurnal bisa sangat bermanfaat, memberikan kejelasan dan menjadi wadah untuk melepaskan apa yang tidak lagi melayani Anda. Dengan menciptakan kebiasaan ini, Anda mendapatkan kembali kendali atas energi Anda dan mencegah diri Anda merasa kewalahan. Batasan adalah tempat perlindungan Anda dalam perjalanan ini. Sebagai seseorang dengan belas kasih yang tak terbatas, mudah tergoda untuk ingin menyembuhkan semua orang yang Anda temui. Namun, Anda yang terpilih, Anda tidak ada di sini untuk memperbaiki. Anda ada di sini untuk merefleksikan. Menetapkan batasan bukanlah tindakan egois, itu adalah tindakan pelestarian diri. Belajarlah untuk mengatakan tidak saat Anda membutuhkannya, dan luangkan ruang dalam hidup Anda yang sakral dan hanya untuk Anda. Entah itu momen tenang di alam, waktu yang dihabiskan untuk hobi kreatif, atau hanya menyendiri, ruang-ruang ini memungkinkan Anda untuk mengisi ulang dan menjaga kejernihan refleksi Anda. Menavigasi arus emosi juga membutuhkan kebijaksanaan. Tidak semua orang siap menghadapi kebenaran yang Anda refleksikan, dan itu tidak apa-apa. Beberapa orang mungkin merespons refleksi Anda dengan kemarahan, penolakan, atau sikap defensif. Penting untuk memahami bahwa reaksi mereka bukan tentang Anda, melainkan tentang perjuangan internal mereka. Ketidaknyamanan mereka dengan bayangan mereka sendiri bukanlah penolakan terhadap cahaya Anda. Ketika ini terjadi, berdirilah teguh dalam kebenaran Anda. Anda tidak didefinisikan oleh proyeksi mereka. Percayalah bahwa peran Anda adalah memegang cermin dengan mantap,
dan membiarkan mereka menghadapi emosi mereka dengan cara mereka sendiri. Perawatan diri adalah hal yang tidak bisa dinegosiasikan dalam peran ini. Sensitivitas emosional Anda, meskipun merupakan anugerah, juga membuat Anda rentan terhadap kelelahan jika Anda tidak merawat diri sendiri. Prioritaskan praktik yang menyehatkan jiwa Anda. Meditasi membantu Anda terhubung kembali dengan pusat Anda dan melepaskan energi yang tersisa. Menulis jurnal memungkinkan Anda memproses emosi dan mengidentifikasi pola. Kegiatan kreatif seperti melukis, bermusik, atau menulis dapat memberikan pelarian yang sehat dan membantu mentransmutasi energi yang telah Anda serap. Dan jangan meremehkan kekuatan penyembuhan dari alam. Berjalan di antara pepohonan, mendengar suara ombak, atau merasakan udara segar dapat membumi Anda dan mengembalikan rasa keseimbangan Anda. Istirahat sama pentingnya. Kemampuan Anda untuk merefleksikan dan membimbing orang lain bergantung pada kesejahteraan Anda sendiri. Berikan diri Anda izin untuk melambat, berhenti sejenak untuk sekadar ada. Istirahat bukanlah kemewahan, itu adalah kebutuhan. Dalam momen-momen tenang itu, Anda mengisi ulang energi Anda dan terhubung kembali dengan tujuan Anda. Intuisi Anda adalah kompas Anda melalui lanskap emosional ini. Percayalah untuk memandu Anda saat emosi menjadi luar biasa, atau ketika Anda tidak yakin bagaimana merespons energi seseorang. Intuisi Anda akan membantu Anda menentukan kapan harus mendekat dan kapan harus menjauh. Menyeimbangkan empati dengan pelestarian diri sangat penting. Anda bisa peduli dengan mendalam pada orang lain tanpa mengorbankan kedamaian Anda sendiri. Anda bisa menyediakan ruang untuk penyembuhan mereka sambil memastikan Anda tetap utuh. Menavigasi arus emosi ini bukan hanya tentang bertahan. Ini tentang menguasai alirannya. Ini tentang mengubah sensitivitas Anda menjadi kekuatan super, alat untuk koneksi dan transformasi. Anda ada di sini untuk merefleksikan bukan hanya rasa sakit, tetapi juga potensi untuk penyembuhan, pertumbuhan, dan kesadaran diri. Saat Anda menavigasi arus ini, Anda menjadi lebih kuat, lebih selaras, dan lebih bercahaya. Yang terpilih, kemampuan Anda untuk merasakan dengan mendalam bukanlah kelemahan. Itu adalah bukti kekuatan dan tujuan Anda. Dengan merangkul anugerah ini dan belajar menavigasi arus emosi dengan kebijaksanaan dan kasih sayang, Anda memastikan bahwa cahaya Anda terus bersinar terang. Percayalah bahwa setiap gelombang yang Anda temui, setiap koneksi yang Anda buat, adalah bagian dari perjalanan ilahi Anda. Emosi yang Anda hadapi tidak ada di sini untuk menenggelamkan Anda. Mereka ada di sini untuk mengajar, membimbing, dan mengangkat Anda. Saat Anda melangkah maju, ingatlah bahwa Anda berada tepat di tempat yang seharusnya. Setiap interaksi, setiap emosi, dan setiap pelajaran berkontribusi pada pertumbuhan dan tujuan Anda. Rangkul aliran ini yang terpilih dengan keyakinan bahwa Anda tidak hanya bertahan dalam arus emosional ini, tetapi Anda menguasainya. Anda mengubah bukan hanya diri Anda sendiri, tetapi juga kehidupan setiap orang yang cukup beruntung untuk berdiri dalam refleksi Anda. Dan dengan setiap gelombang yang Anda navigasikan, Anda terus menerangi jalan bagi orang lain, satu refleksi pada satu waktu. Bab 7. Mewujudkan peran Anda sebagai refleksi berjalan. Yang terpilih, Anda telah mencapai titik di mana kedalaman tujuan Anda menjadi tak terbantahkan. Anda tidak hanya ada di sini untuk sekadar hidup. Anda ada untuk menjadi pengingat hidup yang bernafas tentang kebenaran, penyembuhan, dan transformasi. Merangkul peran Anda sebagai refleksi berjalan berarti sepenuhnya melangkah ke dalam tugas ilahi Anda dengan keberanian, keaslian, dan keyakinan yang teguh. Bab ini adalah tentang memiliki kekuatan dan tanggung jawab yang datang bersama dengan anugerah Anda dan memahami dampaknya yang tak terukur. Mewujudkan peran Anda sebagai refleksi berjalan adalah menyadari bahwa setiap momen dalam keberadaan Anda memiliki tujuan. Anda bukan hanya mencerminkan dunia di sekitar Anda, tetapi Anda juga membimbing orang lain untuk melihat diri mereka sendiri dengan kejelasan dan kejujuran. Kehadiran Anda saja menciptakan efek riak transformasi.
Setiap percakapan, setiap interaksi, setiap tatapan memiliki potensi untuk membangkitkan sesuatu yang mendalam dalam diri orang lain. Ini bukan tentang menjadi sempurna atau selalu memiliki jawaban. Ini tentang hadir dengan keaslian, merangkul siapa diri Anda, dan memungkinkan sumber ilahi bekerja melalui Anda. Keaslian adalah inti dari peran Anda. Anda tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi bunglon yang beradaptasi untuk memenuhi harapan orang lain. Sebaliknya, kekuatan Anda terletak pada kebenaran Anda. Ketika Anda berdiri tanpa meminta maaf dalam keaslian Anda menjadi mercusuar yang menarik orang lain yang siap menghadapi kebenaran mereka sendiri. Cahaya Anda tidak redup di hadapan kegelapan, itu tumbuh lebih kuat. Dengan menjadi diri Anda sendiri, Anda memberdayakan orang lain untuk melakukan hal yang sama, menciptakan efek domino keberanian dan penerimaan diri. Namun, menjadi refleksi berjalan bukan hanya tentang apa yang Anda berikan, ini juga tentang apa yang Anda terima. Cermin yang Anda hadirkan untuk orang lain seringkali juga dihadirkan untuk Anda. Orang-orang dan situasi dalam hidup Anda terus-menerus mencerminkan aspek-aspek jiwa Anda sendiri, membawa bayangan Anda ke cahaya, dan menyoroti area untuk pertumbuhan dan penyembuhan. Rangkul momen-momen ini dengan kerendahan hati dan rasa syukur. Ini bukanlah tantangan bagi nilai Anda, tetapi peluang untuk ekspansi. Setiap refleksi yang Anda temui adalah langkah lebih dekat ke kepenuhan diri Anda yang seharusnya. Peran ini menuntut ketahanan. Menjadi refleksi berjalan berarti Anda akan menghadapi resistensi. Tidak semua orang siap menghadapi kebenaran yang Anda cerminkan kepada mereka. Beberapa mungkin bereaksi dengan kemarahan, penolakan, atau kesalahpahaman. Yang terpilih, jangan biarkan hal ini membuat Anda gentar. Ingatlah bahwa respons mereka bukan tentang Anda, melainkan tentang kesiapan mereka. Anda hanyalah katalisator, cermin, percikan. Percayalah bahwa benih yang Anda tanam akan tumbuh pada waktunya, bahkan jika Anda tidak pernah melihat hasilnya. Yang tidak kalah penting adalah kebutuhan untuk merawat diri sendiri. Untuk sepenuhnya mewujudkan peran ini, Anda harus memprioritaskan kesejahteraan Anda. Energi Anda adalah hal yang sakral, dan melindunginya memastikan bahwa Anda dapat terus mencerminkan dengan kejernihan dan cinta. Buatlah batasan yang menghormati kebutuhan Anda, dan ingatlah bahwa tidak apa-apa untuk mundur dan mengisi ulang. Anda tidak dapat menuangkan dari cangkir yang kosong, dan cahaya Anda bersinar paling terang saat Anda diberi makan dan utuh. Peran ini juga membutuhkan hubungan yang tak tergoyahkan dengan iman Anda. Percayalah bahwa alam semesta telah melengkapi Anda dengan segala yang Anda butuhkan untuk memenuhi tujuan Anda. Bersandarlah pada praktik spiritual Anda, baik melalui doa, meditasi, atau sekadar menghabiskan waktu di alam. Momen-momen koneksi ini membumi Anda, mengingatkan Anda bahwa Anda tidak pernah sendirian. Sumber ilahi selalu membimbing Anda, mengisi Anda dengan kekuatan, kebijaksanaan, dan cinta saat Anda menavigasi perjalanan Anda. Dampak refleksi Anda sangat luas. Anda mungkin tidak pernah sepenuhnya melihat kehidupan yang Anda sentuh atau penyembuhan yang Anda inspirasikan. Tetapi percayalah bahwa kehadiran Anda menciptakan riak yang melampaui apa yang dapat Anda bayangkan. Setiap jiwa yang Anda temui membawa jejak cahaya Anda. Setiap kebenaran yang Anda refleksikan menjadi batu loncatan bagi transformasi orang lain. Anda adalah bagian dari gerakan yang lebih besar, sebuah kebangkitan kolektif di mana keaslian dan koneksi memimpin jalan. Mewujudkan peran Anda sebagai refleksi berjalan juga berarti merangkul kebahagiaan. Perjalanan ini bukan hanya tentang tantangan dan pertumbuhan. Ini tentang merayakan keindahan hidup, terhubung, dan menjadi wadah untuk tujuan ilahi. Izinkan diri Anda merasakan kebahagiaan dari dampak Anda, kepuasan dari keselarasan Anda, dan kedamaian yang datang dari mengetahui bahwa Anda hidup dalam kebenaran Anda. Yang terpilih, inilah momen Anda untuk sepenuhnya melangkah ke dalam kekuatan Anda. Anda telah melakukan pekerjaan batin, menghadapi bayangan,
dan bangkit untuk memenuhi panggilan yang ditempatkan dalam hidup Anda. Sekarang Anda siap untuk berjalan dengan berani dalam tujuan Anda, untuk merefleksikan dengan cinta dan keberanian, dan untuk menginspirasi transformasi dimanapun Anda pergi. Ini bukan hanya peran. Ini adalah esensi Anda, warisan Anda, hadiah Anda untuk dunia. Saat Anda melangkah maju, percayalah bahwa alam semesta ada bersama Anda di setiap langkah perjalanan. Anda tidak pernah sendirian, tidak pernah tanpa dukungan. Jalan di depan mungkin tidak selalu mudah, tetapi itu akan selalu sepadan. Rangkul tanggung jawab, keindahan, dan besarnya peran Anda, dan ketahuilah bahwa Anda membuat perbedaan dalam cara yang mungkin tidak pernah sepenuhnya Anda lihat, tetapi akan selalu terasa. Kehadiran Anda adalah hadiah yang terpilih, dan tujuan Anda adalah ilahi. Berjalanlah dengan berani, refleksikan dengan autentik, dan terus ubah dunia satu jiwa pada satu waktu. Ini adalah panggilan Anda, dan Anda siap untuk mewujudkannya sepenuhnya. Cahaya Anda dibutuhkan sekarang lebih dari sebelumnya. Saat kita menutup bab ini, ingatlah ini. Anda bukan hanya sebuah refleksi. Anda adalah kekuatan perubahan. Anda ada di sini untuk menginspirasi, membangunkan, dan membimbing. Perjalanan Anda tidak mudah, tetapi itu telah membentuk Anda menjadi jiwa yang kuat dan tangguh seperti Anda hari ini. Rangkul peran Anda dengan kebanggaan, mengetahui bahwa alam semesta telah memilih Anda untuk tujuan yang hanya dapat Anda penuhi. Terus bersinar yang terpilih. Teruslah merefleksikan dengan berani dan autentik. Dunia membutuhkan cahaya Anda, dan ini hanyalah awal dari dampak luar biasa yang Anda takdirkan untuk dibuat. Terima kasih sahabatku dan sampai jumpa di video selanjutnya.